Lo, nggak bahaya tak? Forum guru tolak anggaran makan siang gratis pakai dana BOS. Wadaw. Ini gimana sih konsepnya? Emang anggarannya nggak dipikirkan matang-matang apa? Hati-hati, Wak. Soalnya kalau nggak setuju, bisa-bisa nanti kalian itu dipindah tugaskan. Bahaya kalian, dimutasi nanti kalian. Ya namanya juga program coba-coba. Jadi maklum aja lah, ya kan? Ntar setahun 2 tahun doang. Dari awal kan udah jelas kalau program ini program nggak jelas. Per anak per tahun. Kalau SMA 1,5 juta per anak per tahun, dan kalau SMK 1,6 juta per anak per tahun. Nah, ini kan udah dihitung tuh untuk seluruh pembiayaan tadi. Tiba-tiba harus pakai makan siang, ya nggak cukup. Misalnya saja SD 900 ribu per anak per tahun, lalu makan siang itu kalau kita hitung dalam setahun, taruhlah di bulan Ramadan nggak makan, itu kira-kira penghitungan makannya akan melampaui tentu 900 ribu per anak. Betul. Saya menghitung itu kira-kira per anak itu butuh 4,8 juta per tahun. Per tahun. Jadi kalau misalnya SD tadi 900 ribu dikurangi 4,8, ada tekor 3,9 juta kalau untuk makan ya. Nah, sementara kegiatan lain itu tidak teranggarkan. Ya sekolah mati lah, guru honor menjerit lah, sekolah menjerit. Nah, itu yang kami tidak setuju. Tapi kalau kemudian anggarannya ditambah, kalau butuhnya 450 T, ya berarti kalau anggaran pendidikan sekarang 660 T, plus makan siang nih ya, misalnya nggak berubah nih, berarti 1005 T, 1050 T dong. Nah ya kayak gitu, atau 9 kali lipat dari dana BOS yang sekarang. Nah kalau 450 T ya, mendingan bikin sekolah gitu ya, orang kekurangan sekolah negeri SMA dan SMP, mendingan kemudian biaya PTN dimurahin biar anak-anak tuh nggak perlu minjem pinjol gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya aneh, itu maka kenapa kami organisasi profesi guru menganggap ini kebijakan, pertama gagal paham soal dana BOS, kedua kebijakan yang tidak berpihak kepada pendidikan. Oke, berarti menurut Ibu sebetulnya makan siang ini nggak tepat? Kalau soal program makan siang memang itu baik untuk anak Indonesia, silahkan. Tapi kalau kita pakai data ya, kalau menggunakan datanya Bank Dunia, Indonesia itu tidak terkategori sebagai negara yang anak-anaknya kekurangan makan. Dan bahkan kita itu di atasnya Malaysia. Loh, kan dibilang stunting, Bu? Stunting itu kan kalau orang baru lahir ya, anak baru lahir, 1000 hari pertama. Anak ini kan udah gede ya, udah lebih dari 1000 hari pertama kelahirannya. Ya mungkin maksudnya gizi buruk kali ya. Kalau gizi buruk, penanganannya juga nggak begini. Yaitu tadi, kalau memang daerah terluar yang mengalami gizi buruk, ya kenapa programnya menawarkan untuk seluruh anak Indonesia? Karena sebenarnya anak Indonesia itu dalam data. Kita kalau bikin kebijakan menurut saya pakai data ya. Data Bank Dunia itu untuk anak Indonesia tidak kekurangan makan. Tapi anak Indonesia itu justru butuh pendidikan. Butuh pendidikan. Kalau kita bicara angkatan kerja nih Mas. Angkatan kerja sekarang itu didominasi SD, lulusan SD dan SMP lebih dari 50 kan. Betul. Nah, kalau nanti ditingkatkan nih, misalnya uang untuk makan demi pendidikan, mungkin malah bisa ke SMA atau perguruan tinggi nih angkatan kerja kita. Kalau sekarang kan didominasi lulusan SD dan SMP. Bu, kembali ke dana BOS tadi. Sebetulnya dana BOS itu, kalau dilihat secara real, apakah sebetulnya masih kurang, Bu? Kurang. Masih kurang? Kurang banget. Jadi kalau dititilin 1% aja, masih memungkinkan nggak? Enggak. Untuk sekedar makanan? Enggak Mungkin nggak? Untuk SMA dan SMK, bahkan dana BOS itu yang tadi 1,5 juta ya per anak untuk SMA dan 1,6 juta per anak untuk SMK, itu masih ada pungutan di seluruh Indonesia kecuali Jakarta atau tempat-tempat kaya lain. Itu udah gratis, karena 12 tahunnya udah bisa dipenuhi. 12 tahun wajib belajar ya. Tapi kalau untuk yang wilayah lain, itu masih bayar. Nggak usah jauh-jauh lah ke Bekasi, Bogor, Tangerang kan masih bayar. SMA tuh bayar, SMK tuh bayar, yang gratis tuh SD. Yang gratis SD? Tapi kalau swasta ya pasti bayar, tapi kalau negeri udah gratis. Oke guys ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu ini ya, saya menyimak bahwa program makan siang gratis itu merupakan program yang kalau seandainya terrealisasi ya,
itu adalah program yang tidak berpihak pada dunia pendidikan, ya. Karena anggarannya itu ya diberitakan akan digunakan atau dipakai memotong berapa persen dari dana BOS, ya. Sementara saat ini dari pihak sekolah-sekolah merasa bahwa dana BOS yang diberikan itu masih kurang, ya. Belum lagi guru-guru honorer yang selalu menjerit ya soal kekurangan gaji ini, ya. Nah, kalau semisalnya dana BOS ini malah dipotong ya untuk digunakan sebagai anggaran makan siang gratis, ya, jelas ini akan mematikan aktivitas dari sekolah-sekolah, ya. Itu yang menurut ibu ini sampaikan. Nah, di sisi lain menurut data Bank Dunia, anak-anak Indonesia ini tidak termasuk yang kekurangan makanan, ya. Justru kalau soal makan kita masih mampu, ya. Lebih dibutuhkan, ya, yang lebih diprioritaskan adalah bagaimana mendapatkan fasilitas pendidikan. Daripada anggaran itu mubazir, ya. Kalau dilihat secara data malah nanti kacau di lapangan, ya. Sebaiknya digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, ya, menambah lagi sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah terpencil, ya, daerah-daerah terluar, ya, itu membutuhkan akses pendidikan, membutuhkan fasilitas bangunan sekolah, ya. Karena guys, ya, di tempat saya di NTT, ya, itu kan masih ada tuh, ya, di pelosok-pelosok yang belum punya bangunan sekolah, terpaksa mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer mencari daerah lain yang ada bangunan sekolah, ya. Itu hanya untuk mendapatkan pendidikan. Harapannya daripada hanya sekedar untuk makan gratis, sebaiknya anggaran digunakan untuk membangun sekolah. Kalau itu terpaksa harus dijalankan atau dilakukan, ya, alangkah tidak bijaknya jika anggaran tersebut harus memangkas dari dana BOS, karena yang akan menjadi korban adalah guru-guru honorer. Di era Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Investigasi Tempo menemukan Bahlil tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Bahlil adalah menteri yang menggaungkan usulan jabatan Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta menjadi motor pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi. Korupsi lewat penunjukan pejabat dan penerbitan regulasi pendukung menjadi praktik lazim dalam state capture corruption, istilah yang populer pada pertengahan tahun 1970-an. Berbeda dengan suap biasa, korupsi semacam ini dilegalisasi lewat peraturan. Kejahatan sistematis ini makin durjana karena dilakukan bersamaan dengan rencana melanggengkan kekuasaan Jokowi. Para aktornya pun itu-itu saja. Program 02 yang menghayal 01. Janganlah bawa-bawa kubu 01 atau 02, Bang, ya. Yang namanya satwa-satwa koruptor ada dimanapun, ya. Baik itu di kubu 01, 02, ataupun di kubu 03, itu pasti ada, Bang. Dan semua program-program yang direncanakan paslon masing-masing yang terkait dengan anggaran itu pasti ada celah dan menjadi lahan basah buat korupsi bagi para koruptor-koruptor yang memiliki moral licik dan picik seperti saya, Bang. Gini aja, Bang, ya. Mending kita berkoalisi aja, Bang, ya kan? Nanti kita saling support terkait program-program yang akan dijalankan Bapak Presiden nanti. Kita cari-cari muka biar diberi wewenang untuk mengelola anggaran tersebut, Bang, ya kan? Nah, di sini kesempatan kita menunjuk orang-orang yang mau diajak kerjasama memangkas anggaran, ya kan? Kita seleksi dan kita tunjuk orang-orang yang munafik, licik, tingkat keimanannya rendah dan mau diatur dengan duit untuk menjadi pelaksana di lapangan nanti, ya kan? Jadi peluang kita untuk melakukan korupsi semakin terbuka lebar jalannya. Tapi jangan sampai presiden atau penegak hukum tahu. Habis kita, Bang, kalau ketahuan. Apalagi kalau undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor atau hukuman metong sampai diterapkan. Wah, gawat.
populasi satwa-satwa koruptor kita pasti akan terancam punah bang ya. Bahaya bang. Semangat koper, komunitas perkorupsian yang selama ini mewarnai negeri kita itu elektabilitasnya pasti akan semakin turun. Pasti akan turun drastis malah ya kan. Itu yang saya khawatirkan bang. Kau keterlaluan, kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Beras mahal. Jangan salahkan saya, jangan salahkan presiden, dan jangan salahkan para paslon. Itu hanya drama untuk menggiring opini saja. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor tidak kamu sahkan? Kegaduhan ini semua adalah strategi dan siasat licik para satwa-satwa koruptor yang sibuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya saja. Kamu tahu kenapa petani gagal panen yang mengakibatkan kelangkaan beras sehingga beras menjadi mahal? Kamu mau bilang karena perubahan iklim dan cuaca? Betul, tapi itu bisa diantisipasi kalau para aparatur negara bekerja dengan baik. Kamu lihat, irigasi dan bendungan untuk pengairan petani masih banyak yang tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan ada pembangunan irigasi dan bendungan yang mangkrak sudah hampir 5 tahun. Tidak ada perkembangan. Dananya kemana? Kalau enggak dikorupsi. Pupuk subsidi langka dan pembagian tidak merata. Karena ulah oknum aparat-aparat yang kerjanya tidak becus. Karena ada unsur kepentingan pribadi. Kebanyakan oknum aparat desa sampai ke lingkungan kementerian hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Wasudewa. Makanya perkorupsian lancar. Negeri kita luas, kaya. Bahkan seluruh dunia tahu itu. Tapi karena aparatur negara sendiri yang membuat rakyat menderita. Karena nggak ada jiwa nasionalis, moral yang picik, dan budaya korupsinya yang luar biasa. Coba kamu bayangkan. Berapa triliun kerugian negara setiap tahun akibat pula para satwa-satwa koruptor. Yang menggerogoti anggaran-anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan petani. Malah habis dimakan para hama-hama mematikan yang disebut koruptor. Sadar nggak? Mereka tidak takut korupsi karena penegakan hukum lemah. Undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor tidak disahkan. Kalau ketahuan korupsi itu mereka sudah perhitungkan. Masuk penjara mereka cuma menganggap itu adalah cuti. Tinggal tunggu keluar dan nikmati hasil korupsi. Guys, aku pulang kerja ya, aku kan mampir ke Indomaret. Terus aku nemu bansos lagi guys. Nih, aku kasih lihat ya, aku kasih lihat. Siapa tahu kalian minat, khususnya buat pendukung 02. Ini bansos lagi guys. Ini nih guys. Aku nemu bansos lagi guys, ini guys. Buat kalian yang mau bansos guys, beras murah guys. Ini khususnya buat pendukung 02 ya. Nih lihat, ini bansos. Tapi bansosnya lecek bener ya. Nih bansosnya guys. Ini beras guys, beras murah guys. Ya. Tapi buluk bener ya. Edda guys. Sayang banget ini bansos. Nggak dipakai loh guys. Kalian yang minat datang aja ke sini ya guys ya. Tuh. Ini aduh sayang banget guys ini. Bansosnya di pinggir jalan guys, lihat guys. Jadi guys, ya. Itu mumpung ada bansos di pinggir jalan guys, bererot guys. Sayang banget guys, beneran deh. Itu mubazir banget loh. Ya. Ya Allah. Aku lagi mau nyari Mimi guys ya. Biar kerongkongan ya, kerongkongan aku nih, kerongkongan aku tuh nggak kering guys. Ya. Itu sayang banget guys. Buat ini apa khususnya buat pendukung 02 kan suka bansos tuh. Kesini aja guys ya. Ngantri kayak biasanya. Mimi dulu biar kalau ngoceh lebih strong.
Bentar guys, bayar dulu guys. Aku kocak sendiri. Aku kocak sendiri anjrit. Ini kacang. Kalau ini bayar guys ya. Kalau di sini bayar ya, bukan gratisan. Dah. Aku mau cek sendiri. Gara-gara bansos buluk. Buat pendukung 02 itu bansos mau nggak? Udah lama. Buat pendukung 02 tuh ya itu jangan disia-siain. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit.
bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tinggal koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan, kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu? Ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu ini sudah ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Konkret ini. Ya, ini sudah konkret, Pak. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggunting pada akhirnya. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin? Insya Allah. Jadi kita tunggu ledakan itu ya. Iya. Berdoa saja semuanya dan semuanya harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Oke guys ya, apapun perjuangan saat ini ya, para mahasiswa, para emak-emak ini, orang-orang yang berjuang, intinya niatnya itu adalah kita ingin memperbaiki demokrasi yang lebih baik ya. Tetapi kalau ada niat daripada di luar itu ya, menurut saya ini perlu ekstra waspada ya. Jangan sampai malah mendatangkan sesuatu yang tidak baik untuk bangsa kita, untuk negeri ini ya, justru malah memecah belah sesama kita anak bangsa ya. Tetapi kalau tujuannya adalah perbaikan demokrasi ya, itu saya setuju aja ya. Dengan kita melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini ya, bagaimana konstitusi kita mudah sekali untuk ditabrak, diobrak-abrik ya, demi kepentingan salah satu kelompok atau segelintir oknum saja ya. Lalu kemudian kita melihat penguasa ya, para pejabat kita menyalahgunakan wewenang yang kita percayakan kepada mereka. Lalu melihat keadaan negeri kita saat ini, masih banyak orang-orang yang susah, orang-orang miskin, padahal kita sudah lama merdeka ya, tetapi sampai dengan saat ini ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini sebenarnya masih banyak yang tertinggal ya. Oleh karena itu, dengan perjuangan yang ada saat ini, yang kita harapkan adalah kita memperbaiki demokrasi serta membawa negeri kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.